kita kembali lanjutkan dialog Kompas Petang sore hari ini. Sebelum tadi bicara soal rencana pertemuan Megawati dan Caimin, Pak Daniel tadi dampingin Caimin ketemu Pak Ganjar. Bicara apa sih Pak Daniel mereka? Nggak kedengeran karena bisik-bisik, tetapi ekspresinya serius meskipun di akhir dengan tertawa lepas semuanya, dua-duanya. Ada kehangatan di situ tampaknya Pak Daniel ya? Iya, saling tertawa ngakak lah berdua kan. Oke, ya ini yang jadi pertanyaan nih. Kan PKB dan PDIP sudah punya sikap masing-masing, tapi kenapa ada rencana mempertemukan Caimin dan juga Megawati? Bang Deddy, kalau dari PDIP melihatnya gimana sih soal propos pertemuan ini? Ya, saya kira pertama pertemuan itu sudah lama dijadwalkan ya, berhubung pandemi tidak pernah bisa terjadi. Dan kedua, tentu ini memasuki tahun politik. Tahun politik tentu sebagai sesama ketua partai politik tentu tidak ada salahnya untuk bertukar pikiran dan berbicara tentang masalah bangsa ke depan. Jadi ada dua di situ, Mas. Pertemuan sebagai pribadi karena Caimin itu sudah seperti anak sendiri bagi Bu Mega. Dulu almarhum Gus Dur menitipkan beliau itu dengan Caipul ya. Jadi itu sudah hubungan seperti ibu dan anak. Dan kedua, kita kan sudah lama bekerja sama politik dengan PKB. Jadi dan Ibu Mega itu tokoh partai yang senior di Indonesia. Jika Mas Caimin ingin bertemu dan berdiskusi dengan Ibu sebagai seorang politisi senior, saya kira itu hal yang biasa saja, lumrah saja, dan wajar terjadi begitu. Wajar terjadi, tapi bagaimana untuk pengamatan dari Mas Toto? Akan ada dampak yang berbeda yang menarik nggak kalau misalkan jadi nanti pertemuan Megawati dan Muhaimin Iskandar? Ya, pada akhirnya kan ketika berbicara mengenai koalisi, itu kan berbicara mengenai bagaimana partai mengambil positioning yang paling menguntungkan secara elektoral, termasuk dalam konteks pilpres, dan bagaimana hitung-hitungannya efek terhadap persepsi publik di pileg. Jadi kalau pada titik itu, walaupun kebersamaan ini kan juga terjadi ya, antara Pak Prabowo dengan Caimin semenjak tahun lalu sudah mengikat janji tanda kutip, lalu kemudian PDI Perjuangan punya sejarah yang lebih panjang di pilpres sebelum, tetapi tentu saja dalam memutuskan akan ada hitung-hitungan yang sifatnya taktis. Sampai saat ini kan yang saya tahu, Caimin kan berbicara dalam konteks dari tadinya capres minimal sekarang menjadi cawapres. Dan kita tahu juga bicara efek ekor jas itu kan memang akan lebih punya pengaruh ketika ketua umumnya betul-betul menjadi seorang cawapres. Kita tahu juga sampai sekarang walaupun tanda kutip sudah terbangun koalisi antara PKB dengan Gerindra, seperti ada tembok lah yang belum bisa membuat Pak Prabowo memutuskan Caimin menjadi cawapres. Bahkan belakangan muncul nama yang berbeda seperti Gibran kah, seperti Erick Thohir kah. Dalam konteks itu menjadi masuk akal buat PKB untuk berpikir mengenai kemungkinan lain, mengenai alternatif lain untuk masuk dalam koalisi yang punya peluang menang juga dan kemudian mungkin bisa memberikan bargaining yang lebih menguntungkan secara elektoral buat PKB. Saya pikir pada akhirnya kalau kita lihat sejarah koalisi dalam pemilu sebelum, sebuah hal taktis seperti itu yang akan menentukan pengambilan keputusan. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya ingin kembali memutarkan bagaimana pernyataan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menyindir perwakilan Partai Nasdem lantaran Sang Ketua Umum Surya Paloh tidak hadir, saudara, di acara Harlah ke-25 PKB. Caimin menanyakan perwakilan Partai Nasdem, kenapa Sang Ketua Umum tidak berani datang? Kita simak bersama. Saya hormati Eva Yuliana mewakili Partai Nasdem. Bang Surya Paloh mana kok gak berani datang? Padahal kita sangat berharap Bang Surya Paloh datang, Mbak Eva. Sangat berharap tadi perwakilan dari Partai Nasdem, Surya Paloh langsung yang hadir, tapi ternyata diwakili. PDIP juga sebetulnya diwakili. Namun saya ingin kembali ke Pak Daniel. Pak Daniel, dari PKB bagaimana sih melihat sosok dari PDIP? Apakah tadi disinggung mungkin juga realistis, masih cair nih PKB atau seperti apa?
Ya tentu pertama PDIP itu posisi yang sangat penting ya, karena sebagai partai yang terbesar saat ini yang bisa punya golden ticket, maju mengajukan mengusung capres cawapres sendiri, sendiri tanpa tergantung oleh partai yang lain, meskipun tentu PDIP akan mengajak bergabung sejumlah partai. Selain hubungan historis, hubungan ideologis, tentu PKB menganggap posisi PDIP, posisi Mbak Mega, Ibu Mega, posisi banyak kader-kader PDIP juga menjadi sahabat kental, sahabat baiknya dari kadernya PKB, tentu menjadi sangat penting. Nah sehingga meskipun kami PKB sudah berkoalisi kan juga tidak boleh menutup komunikasi. Karena kalau menutup komunikasi kan sama juga menutup peluang nanti. Karena kita ujungnya belum tahu nih. Oke. Mas Toto, nah itu dari PKB soal PDIP. Tapi tadi kalau Nasdem langsung disindir tuh, depan Jokowi. Kenapa Pak Surya Paloh tidak berani datang? Bagaimana Anda melihat soal sindiran dari Caimin tadi, Mas Toto? Ya, ini kas Nahdien lah, kas Caimin lah ya. Kalau nyeletuk kan ya memang bikin ger ya. Artinya, tapi memang itu kan sebuah makna yang kuat ya. Ternyata kan Bang Surya Paloh diundang dan saya agak kaget yang datang Mbak Eva. Kita tahu Mbak Eva kan memang sangat dekat dari Dapil Jateng 5 kalau saya tidak salah dengan basis Nahdien. Tetapi kan dalam konteks struktur kalau tadi misalnya disamakan dengan Mbak Puan ya tidak lah. Mbak Puan anaknya Ibu Mega dan seorang ketua DPR. Artinya memang punya bobot politik lah kalau sampai Caimin tadi agak menyindir Bang Surya Paloh kok tidak berani datang gitu istilahnya ya. Saya melihat ini sebuah positioning yang memang Bang Surya Paloh mengambil posisi agak berjarak betul-betul akhirnya dengan barisan koalisi. Padahal kalau kita lihat tadi perwakilan dari Demokrat saja ada yang hadir tuh kalau saya tidak lihat kalau saya tidak salah tadi kita lihat tapi itu kayak gaya kas Caimin lah yang memang belak-belakan apa adanya. Walaupun dalam konteks bobot politik, menurut saya itu memiliki makna yang cukup dalam buat seorang Surya Paloh dalam barisan koalisi pendukung Jokowi. Oke. Jadi sindiran tadi disampaikan langsung di depan Pak Jokowi. Tapi Mas Toto yang kemarin juga ditanya soal betul nggak sih ketika Jokowi ketemu Surya Paloh, ini pertanyaan juga Mas, soal bacawa presnya Anies tuh ditanyakan. Itu serius nggak sih Mas Toto kalau menurut Anda? Soalnya kan dekat sekali itu. Ya, artinya kan memang pertemuan kemarin sih apapun isinya pasti mencairkan ya, menyejukkan. Itu yang mungkin tadi Caimin juga sesalkan. Kenapa nggak di acara syukuran ini datang saja kalau konteksnya silaturahmi? Walaupun posisi politiknya tetap berbeda kan tetap akan membawa kesejukan juga di hadapan masing-masing konstituen. Nah terkait Pak Jokowi misalnya dibocorkan oleh Surya Paloh menanyakan mengenai cawapres ya sangat mungkin entah dalam konteks basa-basi politik ataupun serius. Tetapi kalau pertemuan kemarin diartikan bahwa akan ada posisi politik yang berubah dari Pak Jokowi ataupun Bang Surya Paloh, saya kok meyakini tidak ya. Terbukti sampai sekarang kalau kita lihat statement dan manuver politik dari Nasdem masih dalam posisi yang sama dan terkaan saya juga partai ini agak sulit untuk kemudian menarik dukungan dari Mas Anies malah bisa berbuah pada blunder politik karena kecenderungan segmennya memang sudah berubah banyak sekali segmen marketnya kalau kita lihat di survei yang memang sudah bergeser banyak kepada daerah-daerah yang dulu adalah basis yang Pak Jokowi lemah. Soal cawapres kan masih jadi perbincangan. Kalau PDIP melihatnya bagaimana? Apakah betul yang disampaikan Pak Jokowi kepada Pak Surya Paloh yang bertanya langsung soal cawapres Anies itu serius atau bagaimana menurut Anda, Bang Deddy? Kalau ditanya serius atau bagaimana kan ya mereka yang tahu dong. Tetapi saya kira itu adalah cara untuk Pak Surya Paloh ya menunjukkan kepada publik bahwa beliau masih bisa berkomunikasi dengan presiden, bahkan menanyakan soal mungkin rekomendasi calon wakil presiden. Tapi bisa juga di sisi lain itu justru menyindir gitu loh. Tapi kan mana yang paling benar kita nggak tahu. Kalau saya melihat pribadi cenderung kepada itu upaya Pak Surya Paloh mencairkan suasana supaya terkesan juga mereka tidak terlalu frontal atau vis-a-vis dengan Pak Jokowi kira-kira begitu. Oke. Jadi kembali ada beberapa intrik ya ditampilkan di acara Harlah PKB hari ini. Pak Daniel tadi soal sindiran kepada Ketua Umum Nasdem juga diadakan di Solo, Jawa Tengah. Apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan oleh PKB di acara Harlah ini, Bang Daniel?
Ya, pertama mengenai Pak Surya Paloh sebelumnya confirm untuk hadir. Ya, tetapi kemarin sehari sebelumnya mengabarkan akan diwakilkan gitu. Nah, yang kedua adalah awalnya ada dua pilihan antara Candi Prambanan dengan di Stadion Manahan ini. Tetapi karena jumlah kader yang begitu antusias untuk hadir melebihi 60.000, sementara Candi Prambanan itu tidak boleh banyak-banyak. Selain memang Pak Wali Kota Mas Gibran juga sangat welcome memberikan kemudahan dan bantuan karena waktunya sudah dekat, akhirnya Stadion Manahan ini dipilih. Tentu juga akan memudahkan Pak Presiden hadir ya, karena toh memang Pak Presiden rumahnya juga dekat dengan stadion. Ada efek elektoral nggak Mas Toto dengan diadakannya di Solo, Jawa Tengah, Mas Toto, Harlah PKB ini? Atau Ini efek kalau kita politisnya? mau ini kan kadang-kadang audiens ini senang yang spekulatif gitu ya. Kalau mau dikait-kaitkan misalnya maksa dengan Pilpres, maknanya bisa dua. Dalam konteks misalnya pilihan antara Mas Ganjar ataupun Pak Prabowo, kalau dalam konteks untuk menaikkan bargaining atau konsisten dengan Pak Prabowo, ini cara menunjukkan, hey, Prabowo kalau mengambil Caimin, kita siap mengambil Jawa Tengah, kekuatan utama Mas Ganjar. Tapi bisa juga dimaknai dalam kacamata yang lain. Hei Pak Prabowo, kalau Anda tidak buru-buru ngambil saya, bisa saja saya berpindah kepada yang berkuasa di Jawa Tengah ini. Ini kalau kita bicara spekulatif ya. Audiens kan senang bahasa-bahasa yang seperti ini. Yang memungkinkan? Tapi, saya pikir, loh, kalau kita bicara dari sebelum adanya janur kuning, penentuan cawapres itu 2019 bisa di jam terakhir, sangat memungkinkan tentu saja. Apalagi berbicara 2024 buat sebuah partai dan positioning dalam kekuasaan, itu biasanya bicara 10 tahun loh, bukan hanya bicara 5 tahun saja. Karena ini kan dimulai dari titik nol kembali. Jadi pasti setiap partai akan memikirkan dirinya sendiri, bagaimana dalam koalisi mendapatkan tawaran yang paling menarik yang bisa menguntungkan partainya di pileg ataupun pilpres. Dan menurut saya Caimin masih dalam kondisi untuk berbicara menjadi seorang cawapres, bukan hanya sekedar menjadi followers. Oke, terima kasih Mas Yunarto Wijaya, Bang Deddy Sitorus, Pak Daniel Johan. Terima kasih telah menyampaikan pandangan dalam program Kompas Petang sore hari ini. Menarik untuk ditunggu dinamika tarik menarik untuk Pilpres 2024. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu.